Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Uum Kumariah dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan saya Salma Dilikiana dari nomor 2 izin untuk mempresentasikan mengenai analisis tokoh dan penokohan dalam cerpen berjudul Matinya Seorang Demonstran karya Agus Nur berdasar pendekatan objektif Abrams. Latar belakang pendekatan objektif dapat dinyatakan sebagai pendekatan yang fokus perhatiannya hanya terhadap unsur karya sastra sebagai unsur yang menjadi dasar karya sastra itu sendiri tanpa mengaitkan dengan pengarang, pembaca, maupun realitas alam semesta. Dari pengertian tersebut, maka pendekatan objektif dapat menjadi dasar analisis dalam sebuah cerpen, salah satunya pada cerpen Matinya Seorang Demonstran. Pada analisis kali ini, penulis akan berfokus pada tokoh serta penokohan yang tertuang karena pada unsur tersebut memiliki sebuah keunikan. Karena ini didasari karena cerita yang tersaji disajikan berdasarkan adanya tokoh yang bernama Munarman serta Eka yang mencintai satu gadis yaitu Ratih. Sementara itu, Ratih juga menyukai keduanya. Kisah percintaan segitiga tersebut diselimuti dengan kisah tragis di dalamnya karena adanya peristiwa demonstrasi yang sedang terjadi. Setelah itu, analisis yang dipaparkan penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni pemaparan suatu pemecahan masalah melalui penggambaran objek dengan realitas yang terjadi. Selanjutnya, dasar pendekatan objektif Abrams. Pendekatan objektif mulai berkembang pada awal abad ke-20. Menurut Shaw, pandangan objektif memiliki keterkaitan dengan perubahan cara pandang dalam ilmu bahasa. Prinsip pendekatan objektif menekankan bahwa memandang karya sastra yang dianggap otonom, sehingga pendekatan objektif ini hanya terbatas pada karya yang dianalisis dan tanpa adanya analisis pengarang maupun pembaca. Hal tersebut selaras dengan pendapat Hasanuddin, bahwasanya pendekatan ini menjaga otonom sebuah karya sastra tanpa pengaruh dari unsur luar karya sastra tersebut. Dikarenakan pendekatan objektif tidak menganalisis unsur luar, maka ia harus dipandang sebagai objek yang otonom. Jadi pendekatan tersebut hanya terfokus pada kajian intrinsik saja. Pandangan para pakar terkait pendekatan objektif Abrams. Yang pertama, para pakar menganggap bahwasanya setelah diciptakan sebuah karya sastra, maka karya sastra tersebut akan terlepas dari unsur ekstrinsik yang mempengaruhi. Dan karya sastra tersebut juga membuat dunianya sendiri. Yang kedua, dapat dikatakan bahwa karya sastra pada dasarnya sebagai objek untuk dianalisis tidak harus bergantung pada prinsip ilmu lain. Yang terakhir, menurut para pakar, pendekatan ini banyak disenangi apabila terdapat kondisi di mana pada pencipta karya sastra dalam proses penciptaannya menempatkan dirinya pada peranan utama, namun ia dirasa tidak dapat menjelaskan apalah dasar latar belakang penulisnya serta motivasinya untuk menciptakan karya sastra, dan hal tersebut tentu tetap bisa dianalisis apabila menggunakan pendekatan objektif Abrams. Kemudian klasifikasi unsur dalam pendekatan objektif Abrams. Unsur-unsur pembangun karya sastra merupakan sebuah unsur yang secara terpadu akan menjadikan sebuah totalitas. Unsur dalam pendekatan objektif adalah unsur intrinsik yang menjadi unsur pembangun karya sastra itu. Pertama yaitu tema. Tema ialah hal pokok permasalahan sang pencipta karya sastra yang di dalamnya memuat sebuah orientasi hidup, cita-cita pengarang karya sastra berdasarkan ia memandang permasalahan tersebut. Tema juga dapat dimaknai sebagai gagasan yang mendasari sebuah cerita dan memuat amanat yang disampaikan oleh pengarang terhadap permasalahan yang ada dalam suatu kehidupan. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh dapat dikatakan sebagai individu bersifat rekaan yang menjalani peristiwa di dalam cerita. Dalam unsur ini memuat beberapa dimensi, yaitu fisiologis, sosiologis, serta psikologis. Dimensi fisiologis adalah dimensi yang memperlihatkan tokoh dari segi fisiknya, misalnya jenis kelamin, ciri muka, keadaan tubuh, dan usia. Setelah itu, dimensi sosiologis merupakan dimensi yang menonjolkan tokoh berdasarkan keadaan
sosialnya, misalnya seperti kelas sosial, jabatan, agama, pandangan hidup, ras, ataupun peranan sosial masyarakatnya, serta organisasi dan hobi ataupun tempat tinggal. Setelah itu, dimensi psikologis. Dimensi ini merupakan watak yang nampak adanya mentalitas, temperamen, moralitas pribadi, sikap pribadi, dan intelektual yang merupakan cakupan yang masuk dalam kategori dimensi psikologis. Berdasarkan keterlibatan dalam sebuah cerita, tokoh dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, tokoh utama atau bisa kita sebut sebagai tokoh sentral dan tokoh tambahan atau periferal. Tokoh utama yaitu tokoh yang banyak terlibat dengan tema sebuah cerita yang dibangun dan adanya dominasi pada hubungan dengan tokoh lain serta keterlibatannya yang mendominasi waktu penyampaian sebuah cerita yang tersaji. Sementara itu, tokoh tambahan ialah tokoh yang intensitas kemunculannya relatif lebih singkat dan kurang mendominasi terjalinnya cerita yang terkandung. Penokohan adalah sifat dan sikap tokoh seperti yang menonjolkan kualitas karakter pribadi tokoh. Penokohan dapat tergambarkan secara langsung dan tidak langsung. Yang langsung adalah metode penggambaran penokohan yang dipaparkan oleh pengarang secara langsung, misalnya dapat diketahui dengan adanya sebuah eksposisi dan penuturan pengarang. Tidak langsung adalah metode yang cenderung tidak memfokuskan keberadaan pengarang, sehingga tokoh yang tertuang dalam cerita dengan sendirinya dapat menonjolkan penokohannya masing-masing. Penokohan secara metode ini dapat dikenali dengan adanya dialog antar tokoh, bahasa tutur yang digunakan antara tokoh ataupun tokoh, serta adanya jati diri pada tokoh. Tiga adalah alur. Alur ialah sebuah cerita terangkai dengan mengalami tahapan peristiwa sehingga akan menciptakan cerita yang dibawakan oleh tokoh. 4. Latar. Latar adalah keterangan yang merujuk pada peristiwa, fisik, tempat, waktu dalam sebuah karya sastra. 5. Judul. Judul merupakan identitas cerita yang menjadi daya tarik pertama bagi pembaca. Judul ini membentuk kesatuan dengan cerita serta mampu menarik perhatian seorang pembaca agar terus mencari makna cerita yang ia baca. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara yang dimanfaatkan pengarang sebagai sarana mengemukakan ide, gagasan, beserta cerita. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pandang pengarang dalam mewujudkan ide, gagasannya melalui penggunaan gaya pencitraan ataupun gaya bahasa agar dapat meningkatkan daya tarik dan data ungkap pembaca. Pendekatan objektif Abrams menggunakan cerpen matinya seorang demonstran. Pada cerpen ini terdapat 16 tokoh yang terlibat, antara lain Ratih, Eka, Nunarman atau yang biasa disebut sebagai Arman, Ibu Ratih, Dawai, Atta, Semendawai, Adnan, Rizal, Torik, Rahden, Seno, Budiman, Maria, Damai, dan Laila. Sama dimensi dalam cerpen matinya seorang demonstran. Dimensi fisiologi. Yang pertama, Ratih. Dalam cerpen tersebut, tokoh Ratih digambarkan dengan sosok perempuan berusia sekitar 20 tahun yang manis, mempesona, dan memikat. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut. Kalau perempuan semanis kamu tidak punya pacar, pasti ada yang salah pada selera semua laki-laki di dunia ini. Ratih menonton pertunjukan teater di auditorium Fakultas Filsafat. Dalam kutipan tersebut terlihat bahwasanya ia adalah salah satu mahasiswa dan dapat disimpulkan mahasiswa biasanya berkisar antara umur 20 tahun. Sementara itu, dalam kutipan tersebut juga terdapat kata perempuan manis, berarti mengindikasikan bahwa Ratih adalah perempuan yang manis dan dapat mempesona serta memikat. Eka digambarkan dengan sosok laki-laki berusia sekitar 20 tahun yang kurus, sederhana, dan tidak memperdulikan penampilan. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan penggalan kutipan berikut. Eka ringkih dan selalu tampak kucel dengan kaos yang seminggu bisa dipakainya terus-menerus. Sanggupkah tubuh Eka yang kurus? Aku memilih masuk Fakultas Filsafat. Dari kutipan ini dapat diperoleh bahwasanya Eka mempunyai tubuh yang kurus bahkan terlihat ringkih. Dan ia tidak memperdulikan penampilan karena penampilannya sendiri tampak kucel
dengan kaos yang bisa dipakainya selama terus-menerus. Mahasiswa sendiri biasanya berkisaran antara usia 20 tahun. Kemudian Munarman dengan sosok laki-laki berusia sekitar 20 tahun bertubuh atletis dan berpenampilan modis. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penggalan kutipan berikut. Munarman, mahasiswa ekonomi. Munarman, bertubuh tegap atletis. Seorang yang selalu tak ingin ketinggalan baju-baju yang sedang menjadi mode di majalah populer. Dari kutipan tersebut terlihat bahwasannya Munarman mahasiswa ekonomi dan mahasiswa biasanya berkisar antara usia 20 tahun dan ia bertubuh tegap atletis. Ia selalu mengikuti tren-tren yang sedang populer, salah satunya melalui baju. Oleh karenanya, ia dapat dikategorikan sebagai sosok yang berpenampilan modis. Nah, tokoh Ibu Rati dapat terlihat bahwa tokoh tersebut berjenis kelamin wanita dan sudah berumur cukup tua. Hal tersebut dapat diidentifikasi melalui kutipan berikut. Ratih sedang makan malam dengan ibunya. Di kutipan tersebut dapat terlihat bahwa seorang ibu pastinya adalah seorang wanita. Ibu Ratih dapat dikatakan berumur cukup tua mengingat anaknya sendiri Ratih sudah mahasiswa. Mulai atas Mendawai, Afnan, Torik, Rahzen, Seno, Budiman, Maria, Jamai, Laila, beserta Rizal. Tokoh di atas digambarkan secara bersamaan dan sebagai sosok usia kisaran 20 tahunan. Pernyataan tersebut dapat terbuktikan dengan penggalan kutipan berikut. Beberapa aktivis segera berkumpul. Eka mengajaknya ke pertemuan itu. Daulay, Atta, Torik, Maria, Seno, Budiman, Dawai, Afnan, Damai, Laila, Rizal, serta Razen. Dalam kutipan tersebut terlihat bahwa ia adalah teman dari Eka. Eka juga tergabung dalam aktivis mahasiswa. Oleh karenanya, ia berusia sekitar 20 tahunan. Selanjutnya yaitu dimensi sosiologis. 1. Ratih. Ratih adalah sosok yang sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Pernyataan ini dapat tergambar dalam kutipan berikut. Munarman, mahasiswa ekonomi sefakultas yang sudah 2 tahun menjadi pacar Ratih. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sefakultas adalah Ratih. Selanjutnya, Eka. Eka adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Eka mempunyai pandangan hidup bahwa segala sesuatu harus selalu diperjuangkan, dan ia juga seorang aktivis demonstran. Selain itu, Eka digambarkan pengarang dengan sosok yang dapat dikatakan berada pada kondisi perekonomian yang menengah ke bawah. Terkait pernyataan tersebut dapat dibuktikan dalam kutipan berikut. Aku memilih masuk fakultas filsafat, sementara dengan Eka mesti diperjuangkan dalam hidup. Terlalu beresiko kamu hidup dengan Eka, karena begitulah nasib aktivis. Eka begitu menghormati kemiskinan ayahnya. Munarman atau Arman, tokoh ini digambarkan dengan sosok yang sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, dan status sosialnya juga terpandang. Selain itu, ia memiliki pandangan hidup bahwa semua kehidupan harus dinikmati. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut. Munarman, mahasiswa ekonomi. Arman, anak purnawirawan, kolonel angkatan darat. Bersama Arman, ia menikmati hidup. Daulay, Atta, Semendawai, Afnan, Torik, Razen, Seno, Budiman, Maria, Damai, Laila, dan Rizal. Tokoh di atas digambarkan bahwasanya mereka tergabung dalam seorang aktivis demonstran dari kalangan mahasiswa. Oleh karenanya dapat terlihat bahwa mereka sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut. Beberapa aktivis berkumpul. Eka mengajaknya ke pertemuan itu. Daulay, Atta, Torik, Maria, Seno, Budiman, Semendawai, Afnan, Damai, Laila, Rizal, dan Rahzer. Selanjutnya yaitu dimensi psikologis. Yang pertama yaitu Ratih. Tokoh Ratih disajikan pengarang dengan karakteristik perhatian, percaya diri, serta egois. Ratih diceritakan sebagai tokoh utama yang memiliki sifat perhatian. Hal ini terbukti dengan sikap baiknya terhadap Eka yang seorang aktivis. Bukti tersebut dapat terlihat pada penggalan kutipan berikut. Di bulan-bulan penuh demonstrasi menjelang reformasi, ia sering mencemaskan Eka. Ratih juga berkarakter egois karena yang terlihat menyukai dan memperhatikan Eka walaupun sebenarnya ia sendiri sudah berpacaran dengan Munarman. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penggalan kutipan berikut. Ratih sering bertanya, kenapa ia bisa menyukai dua laki-laki itu?
sudah 2 tahun menjadi pacar Ratih. Selanjutnya yaitu Eka. Karakter Eka terlihat perhatian, pekerja keras, dan romantis. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penggalan kutipan berikut. Laki-laki romantis adalah laki-laki yang bisa membuat perempuan tertawa. Eka datang ke rumahnya tidak membawa bunga, tapi martabak. Pertunjukan teater di auditorium Fakultas Filsafat, Eka menulis naskahnya. Dari kutipan ini terlihat bahwasanya ia adalah laki-laki yang perhatian karena ia datang ke rumah Ratih dan membawa sebuah martabak. Selain itu, ia bekerja keras karena ia aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Selain itu, ia adalah laki-laki yang romantis karena terdapat kutipan yang menjelaskan secara langsung bahwasanya ia adalah laki-laki romantis karena bisa membuat perempuan tertawa. Selanjutnya yaitu Munarman atau Arman. Karakter Munarman adalah karakter yang perhatian, suka pamer, peduli, dan mudah emosi. Karakter perhatian dan mudah emosi, pedulinya terlihat pada kutipan berikut. Berkaitan dengan politik, terlalu beresiko kamu hidup dengan Eka, karena begitulah nasib aktivis. Sementara itu, ia juga sosok yang suka pamer. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut. Arman suka pamer pangkat orang tuanya. Kemudian Ibu Ratih. Ibu Ratih digambarkan dengan sosok yang perhatian. Karakter Ibu Ratih dapat terlihat dalam penggalan kutipan berikut. Ibu pun sudah mulai tak suka setiap kali Eka datang ke rumah. Itu perasaan wajar seorang ibu yang mencemaskan anak perempuan satu-satunya. Dalam kutipan ini terlihat bahwasanya Ibu Ratih memiliki sikap yang perhatian kepada Ratih karena ia mencemaskan anaknya tersebut. Mengingat Eka adalah seorang aktivis, Dawai atas Mendawai Afnan Torik, Rahzen, Seno, Budiman, Maria, Damai, Laila, dan Rizal. Mereka digambarkan dengan karakter yang mudah emosi, mudah curiga. Karakter tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut. Dawai, Atta, Torik, Maria, Seno, Budiman, Semedawai, Afnan, Damai, Laila, Rizal, Rahzen, bicara dengan nada tinggi, membentak, dan saling tuding. Selanjutnya keterlibatan tokoh dalam cerpen. Tokoh utama yang mendominasi dalam cerpen matinya seorang demonstran yakni tokoh Ratih. Dalam cerpen tersebut, sosok Ratih menjadi tokoh yang banyak terlibat dengan tema cerita yang dibangun dan adanya dominasi pada hubungan dengan tokoh lain serta keterlibatannya mendominasi waktu penyampaian cerita yang tersaji. Dan dalam tokoh utama cerita ini adalah sosok Ratih yang tiba-tiba mengingat kejadian masa lalunya di mana ia mencintai dua rekannya yakni Eka dan Munarman. Selain itu terdapat tokoh tambahan. Tokoh tambahan yang tergambarkan dalam cerita ini misalnya Eka dan Munarman. Selain itu, Ibu Ratih, Daulay, Atta, Semendawai, Afnan, Torik, Raden, Seno, Budiman, Maria, Damai, Laila, Rizal juga menjadi tokoh tambahan. Gambaran tokoh dalam cerpen matinya seorang demonstran. Penokohan dalam cerpen ini disajikan oleh pengarang dengan cara tidak langsung, artinya tidak memfokuskan keberadaan pengarang sehingga tokoh yang tertuang dalam cerita dengan sendirinya dapat menonjolkan penokohannya masing-masing. Pada cerpen ini dapat dikenali adanya dialog antar tokoh, bahasa tutur yang digunakan tokoh, dan jati diri tokoh, sehingga cara penggambaran penokohan dalam bentuk secara tidak langsung. Dari pemaparan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pendekatan objektif ialah pendekatan di mana karya sastra dianggap sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Salah satu contoh analisis menggunakan pendekatan objektif yaitu menggunakan objek berupa cerpen. Analisis yang penulis lakukan dengan menggunakan cerpen berjudul Matinya Seorang Demonstran. Pada analisis tersebut didapati penggambaran tokoh dan penokohan yang menjadi fokus utamanya. Tokoh dan penokohan yang dikaji menggunakan metode deskriptif analisis yang diperoleh mengenai dimensi-dimensi pada tokoh, keterlibatan tokoh, dan cara penggambaran tokoh. Dalam cerpen tersebut terdapat 16 tokoh yang terlibat. Sementara itu, penggambaran tokoh tertuang secara tidak langsung dan ditemukan adanya dimensi yang tercakup melingkupi dimensi psikologis, sosiologis, dan fisiologis. Keterlibatan tokoh dalam cerpen ini terdiri atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.